Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva, saya adalah instruktur ahli pertama pada UPTD LTS APMI. Video ini adalah video portofolio dinamis yang saya buat untuk memenuhi pemetaan jabatan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada portofolio dinamis ini, saya akan mempelajari tentang menjelaskan kepada ketua tim mengenai rencana pelaksanaan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi pada level operator, memperagakan melatih dengan tatap muka dalam jaringan peserta pelatihan level operator, dan juga memperagakan bimbingan konsultasi pada individu. Pada jenjang ahli muda, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan tentang program pelatihan pada level operator kepada ketua tim, dan juga menjelaskan kepada ketua tim tentang perangkat pelatihan level teknis dengan menyertakan konten e-learning, media pembelajaran, daftar kebutuhan fasilitas pelatihan, serta perangkat penilaian sesuai dengan target penugasan, kompetensi, serta rencana pelatihan. Juga saya akan menjelaskan jenis dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas di ASN. Berikut adalah video-video yang telah saya buat. Selamat siang, Bu. Siang Teh, gimana Teh? Bu, ini saya ada beberapa rencana untuk kompetensi yang akan kita latih kepada CPMI untuk 21 hari ke depan, Bu. Dan ini adalah sesuai dengan rencana kegiatan unit kompetensi di soft skill-nya, Bu. Oke, baik. Ini untuk teorinya sudah dipersiapkan, Teh? Ya, Bu, siap, itu sudah dipersiapkan, dan alhamdulillah teori dan modul juga kita sudah siap, Bu. Prakteknya sudah juga, Teh? Ya, untuk operator ini prakteknya memang hanya 2 JP, Bu. Jadi sudah dipersiapkan. Untuk tahapan evaluasinya sudah dipersiapkan juga? Ya, siap, Bu, sudah, Bu. Ini sudah di copy, Teh? Takutnya nanti lupa belum untuk tes tertulisnya evaluasi ya, sudah? Karena kita tidak 3 angkatan ya, Bu. Alhamdulillah saya sudah siapkan untuk 3 angkatan ini. Masing-masing angkatan 16 orang, Bu. Oke, baik. Terima kasih Teh Pak. Saya akan pelajari ini. Takutnya nanti kalau misalnya ada tambahan apa-apa, tolong kasih kabari ke saya ya, Bu. Baik, Bu Isma. Iya, mohon ya Teh. Ya, terima kasih. Enggak. Oke, bagaimana kabar semua? Tadi kita udah copy pick ya? Udah, Bu. Gimana copy picknya, enak? Enak. Oke. Ya, seperti yang dijelaskan di awal bahwa di kita itu ada satu pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ketika teman-teman mendengar sirine tanda bahaya, boleh keluar lewat pintu di sebelah sana ya. Dan juga ini AC-nya sudah oke? Sudah pas? Pas. Oke. Berarti AC-nya juga saya sudah atur untuk kenyamanan teman-teman sekalian mengikuti pelatihan ini. Baik, karena ini pertemuan kedua, berarti teman-teman sudah tahu kan saya siapa, saya Eva dari Sumedang, dan jelas itu nomor kontak saya, bisa ditelepon ke sana kalau ada sesuatu yang mesti didiskusikan. Baik. Seperti biasa di awal pembelajaran kita harus punya kontrak dulu. Nah, kontraknya itu adalah boleh itu mengangkat tangan jika ada yang mau menyampaikan pendapat. Setuju? Setuju. Boleh juga mengangkat tangan untuk izin ke toilet. Setuju? Setuju. Oke. Dan yang tidak boleh di dalam kelas adalah merokok dalam kelas, menggunakan HP di dalam kelas, makan dan minum, mengobrol di luar tema. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Oke, setuju ya untuk yang tidak boleh di dalam kelas dilakukan? Setuju. Oke, next. Teman-teman udah lihat gambar ini? Kira-kira yang ada di pikiran teman-teman itu apa nih tentang gambar di sini? Konten, Bu. Diagram. Konten, Bu. Konten. Diagram. Ada lagi? Baik. Betul, ini adalah konten dan juga diagram. Dan ini adalah pembelajaran kita hari ini, bagaimana kita menyusun strategi di bisnis ini. Dan ini adalah materi kita, menerapkan strategi bisnis model.
bisnis. Kalian bisa baca dari sini juga waktu kita di pertemuan ini adalah 20 menit. Teman-teman bisa nanti kasih tahu saya jika waktu saya melebihi ya. Baik, tujuan dari pelatihan ini ya, di sini saya harapkan teman-teman mampu mengidentifikasi keterkaitan antara enrollment 1 dari BMC, dapat menyusun bisnis model kanvas untuk ide bisnis sederhana menggunakan format BMC ya. Saya tipe BMC secara lengkap. Yang ketiga, mampu merevisi dan menyempurnakan model BMC yang telah dibuat. Nomor 4, dapat mempresentasikan hasil BMC dengan lisan dan dalam forum diskusi kelas. Dan yang terakhir adalah dapat menganalisa komponen utama BMC berdasarkan studi kasus bisnis sederhana dengan benar dan sistematis. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya juga punya lembar kerja. Boleh dibagikan ya. Lembar kerja ini nanti akan berkesinambungan dengan pembelajaran kita. Oke, yang pertama dulu kita harus tahu dulu mengapa kita perlu pemetaan bisnis. Yang pertama boleh saya minta bantuannya untuk teman-teman membaca poin pertama. Boleh. Angkat tangan yang bersedia. Ya, baik Bu ya. Yang pertama supaya tergambar lengkap dan sistematis. Baik, betul. Pemetaan di bisnis ini supaya tergambar lengkap dan sistematis. Karena BMC ini memang gambarannya adalah sistematis. Semuanya terancang. Yang kedua, boleh ada yang bisa membacakannya? Boleh. Karena sebuah bisnis adalah rangkaian banyak kegiatan dengan proses panjang. Ya, betul. Karena bisnis ini adalah rangkaian proses secara panjang, bukan 1 hari 2 hari, maka diperlukanlah pemetaan bisnis. Dan selanjutnya agar memudahkan pengambilan keputusan, mengembangkan manajemen strategis bisnis, dan yang terakhir sebagai sebuah cara untuk mendeskripsikan usaha dengan jelas. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua. Baik, kesimpulannya hari ini adalah memahami bisnis secara menyeluruh. BMC menunjukkan sebuah aspek penting dalam satu halaman: pelanggan, nilai pendapatan, dan juga hingga biaya. Yang keduanya, membantu merancangkan model bisnis baru. Dan ini cocok untuk kamu yang ingin memulai. BMC membantu kamu melihat ide bisnis dari berbagai sudut. Yang ketiga, alat analisis dan juga evaluasi bisnis. Yang keempat, mendorong inovasi dan perbaikan. Yang kelima, memudahkan komunikasi dengan tim atau investor. Yang keenam, membantu menyusun strategi bisnis. Yang ketujuh, hemat waktu dan praktis. Jadi memang bisnis ini lebih hemat waktu dan juga praktis ya teman-teman. Baik, setelah semuanya paham, sekarang waktunya evaluasi. Ingat, ini teh kita evaluasi ya untuk hasil penelitian. Baik teman-teman, bisa dilihat di halaman evaluasi ini itu ada 3 soal yang terdiri dari pilihan ganda dan juga uraian. Teman-teman boleh mengisi di pilihan ganda ini sebanyak 2 soal dan uraian, dan dikumpulkan sekarang ya. Waktu kalian sekitar 3 menit. Baik teman-teman, silakan dikumpulkan kembali evaluasinya dan juga lembar kerjanya tadi. Teman-teman, saya lihat dulu ya. Baik, ini tugas tambahannya. Teman-teman silakan analisis sekitar Anda. Bisnis apa yang sedang berkembang saat ini di sekitar Anda? Nah, gunakan bisnis model kanvas dalam analisis tersebut. Jadi teman-teman buat bisnis seperti ini dan analisa bisnisnya. Dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah pembelajaran. Berarti setelah hari ini hari apa? Di Senin dulu. Setelah hari ini Rabu. Jauh ya. Minggu. Baik teman-teman, apakah dikumpulkannya hari Minggu tidak
juga kita sepakati jam berapa? Jam 3 Bu, jam 3 aja Bu. Jam 3 ya teman-teman. Bagaimana jam 3, setuju? Setuju. Oke, saya tunggu tugas tambahannya jam 3. Baik teman-teman, mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan juga jangan lupa bereskan lagi tempat kelas kalian. Jika ada sampah boleh diambil. Dan juga AC dimatikan. Dan juga ruang kelas ditutup kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Ibu, selamat siang. Saya Ira. Masih ingat Bu? Masih ingat Teh Ira. Silakan Teh Ira. Baik, makasih ya Bu. Bu, saya tuh mau konsultasi Bu. Ya. Kenapa ya Bu? Tiap saya bikin bisnis tuh selalu aja ada hambatannya Bu. Oke, sebelumnya Teh Ira sudah memetakan bisnisnya belum? Di situ Pak. Ya, mungkin karena itu. Karena kalau kita sudah memetakan bisnisnya, nanti akan terlihat hambatan-hambatan apa, dan nanti juga Teh Ira bisa memikirkan solusi-solusi apa yang akan dicapai ketika hambatan tersebut terjadi. Seperti itu. Baik Bu, itu mungkin yang kelewat kemarin-kemarin ya Bu ya. Iya. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas sarannya ini akan saya coba terapkan Bu. Sama hati-hati di jalan. Siap, terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu, izinkan Pagi. saya menjelaskan untuk program pelatihan CPM ini ya Bu ya. Ya. Pelatihan ini disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan kompetensi di lapangan Pak Bu. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan CPMI itu sendiri. Di struktur pelatihan ini meliputi materi inti Bu. Materi inti ini nanti akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada juga metode pembelajaran Bu. Saya lihat ya. Boleh. Materi pembelajaran ini Bu disesuaikan nanti dengan narasumber Bu, karena setiap narasumber itu atau instruktur tersendiri itu nantinya akan mempunyai metode sendiri Bu. Nah, untuk durasi pelatihannya kita selama 21 hari Bu, masing-masing hari ini itu kita 8 JP dengan total JP-nya 168. Oke, 168 JP berarti. Betul Bu. Itu berapa hari ya kalau boleh tahu? 21 hari Bu. Oh, 21 hari. Baik. Dan dia terakhir Bu, kita selalu ada evaluasi Bu untuk program pelatihan ini, karena ini adalah tes untuk praktek dan observasi nanti peserta pelatihan Bu, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak Bu. Program pelatihan ini menjurusnya kepada soft skill Bu, bahasa Inggris, karena melihat peluang kerja di masyarakatnya ini, kita itu banyaknya bahasa Inggris Bu untuk penempatan dari luar negeri, seperti itu Bu. Nah, berarti mau nanya Teh Eva boleh? Kalau misalkan evaluasi ini berarti ada tes tertulisnya juga, apakah ada? Iya betul Bu, disiapkan juga kita alat tes untuk tes tertulisnya tersebut Bu. Oke. Baik, terima kasih Teh Eva. Kalau misalkan yang lainnya sudah selesai, berarti kita tinggal pelaksananya saja ya. Siap Bu. Bila nanti ada perubahan atau ada apanya, tolong kabarin ke saya lagi ya Teh Eva. Baik Bu. Ya, oke. Hatur nuhun ya Teh Eva. Kami Bu, mangga Bu, izin saya ambil dulu Bu untuk dijadikan bahan untuk nanti. Baik, nanti saya juga minta ya Teh. Baik Bu, nanti Ya. saya sampaikan kopinya. Hatur Terima kasih Bu. nuhun. Mangga. Selamat pagi Bu. Pagi, mangga Teh. Bu, izin. Saya mau menyampaikan ini Bu, pelaksanaan program pelatihan pada level teknis Bu. Ini ada perangkat pelatihannya Bu, punten saya kasih ya. Iya. Ini perangkat pelatihan untuk level teknisnya. Kita program pelatihan kali ini akan membuat konten e-learning Bu. Oh iya. Ya, dengan media pembelajarannya interaktif Bu, dengan daftar kebutuhan seperti yang telah saya uraikan di sini Bu. Dan ini perangkat penilaiannya Bu, di sebelah sini perangkat penilaiannya. Oke, ini ya. Iya Bu. Ini kebutuhannya sudah ada semua, Teh sudah mendukung. Daftar kebutuhan pelatihannya saya sudah koordinasi sama Pak Nasimin Bu. Alhamdulillah semua sudah ada, dan mungkin ada kekurangan beberapa alat lagi Bu, tapi itu gampang untuk dicari karena yang kurangnya itu hanya pulpen untuk peserta dan juga
notebook Bu. Oke, baik. Berarti sudah dikoordinasi dengan Pak Amin, sudah ada semua ya. Betul Bu. Ini sudah dicek, tapi ruang kelas dan alatnya sudah dicek juga bisa Bu, berjalan. untuk alatnya karena ini kontennya e-learning Bu, Ya. jadi saya pastikan di Zoom-nya itu sudah ada breakout room yang nantinya akan diberikan oleh instrukturnya di dalam pelatihan tersebut Bu. Saja penguasaan kompetensinya sudah diukur juga Teh? Iya Bu, sudah di sini Bu. Oh iya, ini ya. Oh iya. Sesuai perangkat penilaian, saya targetkan juga penguasaan kompetensinya Bu. Oke, baik Teh, terima kasih banyak informasinya. Nanti saya akan pelajari ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang emang perlu saya tanyakan lagi. Terima kasih ya Teh Pak. Terima kasih. Mangga Bu. Mangga. Selamat pagi. ASN adalah pelayanan publik dan ASN adalah pengelola keuangan negara. Untuk itu, ASN tidak boleh ada korupsi. Selain pelanggaran hukum, korupsi juga mengubah kepercayaan masyarakat kepada ASN. Selain bahaya terhadap diri sendiri dan merugikan keluarga, untuk korupsi ini berbahaya untuk masyarakat, diantaranya terhambatnya pembangunan infrastruktur dan struktur untuk kepentingan keluarga negara. Menghindari pungutan-pungutan liar, menghindari gratifikasi merupakan salah satu syarat sebagai ASN untuk menjauhi gratifikasi. Untuk itu, bagi para ASN, mari kita jauhi korupsi dengan bekerja sesuai aturan dan prosedur, transparansi dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, menolak gratifikasi dan selalu berpegang pada kode etik ASN. Mari kita jaga integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi adalah kunci terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.